Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. di sini atas nama Ulung Putra Sadewo dan rekan saya. Putra Anugrah Pamungkas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eh, apa ya, latihan Mhm. membuat program sequencers dan binary search. Jadi yang pertama untuk sequencers, program sequencer di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Langsung saja, pertama kita import library terlebih dahulu, yaitu library random, scanner, lalu array. Selanjutnya membuat kelasnya, lalu mendeklarasikan scanner dan random tadi. Selanjutnya kita eh, membuat untuk menginput nilai n-nya dengan mendeklarasikan scanner tadi. Lalu untuk membangkitkan bilangan bulat sebanyak n yang diinputkan tadi. Di sini ada perulangan for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Jadi di sini untuk angka n-nya itu eh, berjumlah berjumlah sesuai yang diinputkan dan berisi acak antara 0 sampai n tadi. Selanjutnya kita bangkitkan untuk nilai x. Untuk nilai x sendiri itu berisi random sesuai dengan isi dari nilai n yang diinputkan tadi. Selanjutnya mencari nilai x menggunakan sequential search dan waktu running time-nya. Di sini info index sama dengan min 1 itu menjelaskan itu bisa diedit lah ya waktu kanjir. Font index itu menjelaskan bahwa angka x itu belum ditemukan. Untuk start time-nya yaitu menggunakan long. Di sini system.nanotime untuk waktu start time-nya. Lalu di sini ada perulangan for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari angka dot length, i plus plus. Jadi di sini itu mencari mencari nilai x-nya, mencari nilai i jika i-nya itu sama dengan nilai x random tadi, maka akan disimpan di font index. Jadi nanti font index sama dengan min 1-nya itu diganti dengan hasil dari looping angka yang sudah ditemukan yang sama dengan angka x random tadi. Setelah itu di break agar loopingnya berhenti. Lalu membuat waktu running time selesai. Di sini menggunakan long end time sama dengan system.nanotime untuk mendeklarasikan waktu selesai running time-nya. Lalu dihitung durasi dari running time-nya, yaitu end time dikurangi start time. Setelah itu kita ubah dari sebelumnya running time-nya nanosecond menjadi milidetik dengan hasil running time tadi dibagi dengan 1 juta. Selanjutnya untuk menampilkan hasil di sini, if font index tidak sama dengan min 1, maka outputnya yaitu angka plus x yang sudah ditemukan tadi ditemukan pada indeks keberapa sesuai dengan angka random yang sudah dioutputkan tadi. Jika tidak, maka outputnya angka plus angka yang sudah ditemukan tadi tidak ditemukan pada dalam larik atau array. Selanjutnya output untuk running time. Running time-nya di sini menggunakan satuan milidetik. Setelah itu kita tutup scannernya. Untuk hasil runningnya sudah dibagi menjadi beberapa beberapa bagian.
sesuai dengan inputan yang sudah diberikan pada soal. Masih jalan. Kelihatan kan, Bos? Mungkin sebentar lagi. Kelihatan. Kelihatan, terlihat Bung Ulung. Oke. Untuk yang pertama itu input N 32, hasil running time yang pertama itu bilangan X yang dicari itu angka 7, dan angka 7 itu tidak ditemukan dalam larik yang berjumlah 32 tadi. Untuk running time-nya itu ditemukan atau hasilnya itu 0,0022 mili detik. Lalu hasil running time yang kedua, bilangan yang dicari atau bilangan X-nya itu 17, dan angka 17 itu ditemukan pada indeks kedua. Lalu untuk running time-nya itu 0,001 mili detik. Untuk running time yang ketiga, bilangan yang dicari atau bilangan X-nya itu 30, dan hasil dari sequential search untuk angka 30 ditemukan pada indeks ke-20. Untuk running time-nya itu sebanyak 0,0016 mili detik. Selanjutnya untuk input N yang 1024. Untuk hasil running time yang pertama, bilangan yang dicari oleh X-nya itu 443. Hasil sequential search-nya, angka 443 itu ditemukan pada indeks ke-109. Untuk running time-nya itu 0,004 mili detik. Selanjutnya hasil running time kedua dari 1024, yaitu bilangan yang dicari atau bilangan X berjumlah 373, dan hasil sequential search-nya untuk angka 373 itu tidak ditemukan dalam larik array yang dibangkitkan. Untuk running time-nya itu 0,032 mili detik. Untuk selanjutnya hasil running time ketiga, masukkan nilai N-nya yaitu 1024, dan bilangan yang dicari dari X yaitu 552. Untuk hasil sequential search-nya, angka 552 itu tidak ditemukan dalam larik, dan running time-nya itu berdurasi 1,0989 mili detik. Selanjutnya untuk input N yang ke 32.768. Hasil running time pertama dari inputan 3.278, yaitu bilangan X yang dicari adalah 27.532. Untuk hasil sequential search-nya, angka 27.532 itu tidak ditemukan dalam larik yang dibangkitkan tadi. Untuk running time-nya yaitu 0,9813 mili detik. Untuk yang kedua atau hasil running time kedua, bilangan yang dicari oleh X yaitu 2561. Hasil sequential search-nya angka 2561 itu tidak ditemukan dalam larik atau dalam bilangan yang dibangkitkan. Untuk running time-nya itu selama 1,0229 mili detik. Untuk hasil running time ketiga dari input N 32.768, bilangan yang dibangkitkan dari atau bilangan yang dicari dari X itu 5093, dan hasil sequential search-nya angka 5093 itu juga tidak ditemukan dalam larik, tapi running time-nya itu selama 1,0175. Mungkin itu saja untuk bagian sequence search-nya. Selanjutnya untuk bagian binary search akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ulung.
Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana binary search bekerja. Nah, baik, apakah sudah terlihat, Bu Gulung? Belum, belum. Masih belum terlihat. Bagaimana sekarang? Nah, sudah terlihat. Baik, eh, un- izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana binary search itu bekerja. Bentar, bentar, Put, bentar, Put. Ini masih di paint. Iya, iya, iya. Belum ke Aku Angular. ngejelasin di pen dulu. Oke, oke. Oke, baik. Semisal kita mempunyai sebuah data array dengan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen, di mana dari 7 elemen ini kita akan mencari angka 11. Apakah angka 11 itu ada di dalamnya? Nah, inilah bagaimana binary search bekerja. Binary search akan mencari terlebih dahulu indeks tengah dari array array tersebut, dari array ini. Kemudian dari sini, dari array yang ada di sini ditemukan bahwa indeks tengahnya itu adalah 6. Nilainya adalah 6. Maka binary search akan membandingkan angka yang dicari dengan indeks yang ada di tengah. Dengan nilai indeks yang ada di tengah yaitu adalah 6, maka bisa kita lihat bahwa 11 itu lebih besar daripada enam, maka bilangan yang lebih kecil daripada 6 itu akan dieliminasi atau tidak dihitung lagi. Oh maaf, sebelumnya binary search bisa bekerja jika sebuah data itu sudah di-sorting atau sudah diurutkan terlebih dahulu. Baik, dari sini kita lihat bahwa 11 lebih besar daripada 6, maka yang akan dicari adalah di bagian yang kanan, yaitu ada 9, 11, dan 13. Binary search akan mengulangi lagi pencarian yang sama seperti tadi, akan mencari nilai tengah terlebih dahulu, dan nilai tengah yang terlebih dahulu yang ditemukan adalah 11. Maka kita tahu 11 sama dengan 11, maka ditemukan di array bahwa 11 itu ada di dalam array tersebut. Baik, berikut adalah program yang sudah saya buat. Pertama-tama saya mengimport Java Util Random. Itu adalah untuk membangkitkan sebuah angka random. Kemudian ada import Java Util Scanner untuk meminta input dari user. Baik, di sini saya ada public static integer generate number dengan integernya itu n, parameternya. Jadi fungsi ini itu adalah untuk mengenerate sebuah angka random dan dimasukkan ke dalam array dengan jumlah data array itu adalah yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Lalu akan mereturn array tersebut. Kemudian ini adalah binary search. Oke, mungkin saya akan menjelaskan bubble sort terlebih dahulu. Jadi public static integer bubble sort dengan parameter integer array input, di mana bubble sort ini akan mengurutkan array tadi yang angka-angkanya masih random agar menjadi disorting atau urut. Kemudian ini adalah logika binary search, di mana ada array yang akan kita cari apakah angkanya ada di dalamnya, dan integer to find, yaitu adalah angka yang akan dicari di array tersebut. Pertama kita akan menginisialisasikan eh, bahwa integer low itu sama dengan 0. Kemudian integer high itu adalah array dari panjang array dikurangin 1 karena array itu berawal dari 0 bukan 1. Kemudian kita membuat while jika
low yaitu adalah 0 lebih kecil atau sama dengan high, maka while ini akan berjalan. Jadi pertama kita menginisiasikan integer middle position, yaitu kita mencari indeks tengah dari dari array yang sudah berisikan angka random tadi dengan rumus yaitu low ditambah high, yaitu low 0 ditambah jumlah panjang dari array dikurang satu dibagi dua, maka akan mendapatkan nilai tengah dari indeks array tersebut. Kemudian integer middle number-nya kita inisiasikan, inilah yang ada di array tengah, indeks di tengah tadi pada array, nilainya kita masukkan ke dalam integer middle number. Kemudian kita akan membandingkan jika angka yang kita cari itu sama dengan middle number atau angka yang ada di tengah array, nilai tengah array indeks tengah, maka kita akan mengembalikan middle position, yaitu adalah indeks tengah tadi, yang mana artinya bahwa angka itu ada di indeks tengah dari sebuah array, angka yang kita cari. Kemudian, jika angka yang kita cari lebih kecil daripada angka tengah tadi, maka height yaitu adalah panjang dari array dikurang satu sama dengan middle position di mana angka tengah tadi dikurang satu. Kemudian ini sebenarnya bisa juga menggunakan if. Jika menggunakan if itu adalah number to find atau angka yang kita cari lebih besar daripada middle number, maka low itu sama dengan middle position ditambah satu. Jadi apa arti dari high dan low ini? Artinya itu ketika number to find yaitu adalah angka yang kita cari itu lebih kecil dari nilai tengah, maka nilai tengah itu akan menjadi angka tinggi, angka yang tertinggi. Kemudian untuk yang bawahnya, jika number to find itu lebih besar daripada middle number, maka middle number itu akan menjadi angka yang terendah dan binary search akan mengulanginya lagi dan mencari angka tengahnya lagi. Terakhir, jika while ini tidak tidak berjalan atau uh, pencarian tidak ditemukan, maka akan mereturn negatif satu. Selanjutnya, ini adalah public static void main-nya. Pertama kita menginisiasikan scanner input, kemudian kita meminta user memasukkan angka untuk jumlah array-nya. Kemudian kita menginisiasikan integer data array, yaitu adalah array, itu generate number masuk. Kemudian ada system out print. Ini adalah perulangan untuk menunjukkan data sebelum disorting dan ini adalah data setelah disorting. Kemudian ada random, ren sama dengan new random, integer x random sama dengan ren next integer 21. Ini adalah kita menginisiasikan sebuah library random agar kita akan mengenerate sebuah angka random. Kemudian angka random ini mengenerate satu angka random x. Kemudian angka random yang dicari adalah yaitu angka random tadi yang sudah di-generate. Lalu ada long start time, sistem nanotime, itu adalah kita menghitung running time dari program binary search, dari logika binary search ini. Kemudian kita menginisiasikan bahwa integer hasil pencarian itu sama dengan binary search data array x random, yaitu data array adalah array yang berisikan nilai-nilai dan x random adalah angka yang kita akan cari di dalam arraynya. Lalu meng-end time dari sistem nanotime tadi menghitung duration nanotime dengan rumus end time dikurang start time. Kemudian kita konversikan nanodetik tadi menjadi milidetik dengan cara duration in nanotime dibagi 1 juta. Kemudian jika hasil pencarian itu sama dengan 1, maka angka
X random itu tidak ditemukan. Berarti angka X yang sudah generate random tadi tidak ada di dalam array tadi. Kemudian else, maka angka random ini ada di dalam indeks hasil pencarian tadi, yaitu adalah data array. Kemudian akan memprint out durasi dari running time-nya tadi. Dan berikut adalah tabel running time dari binary search. Jadi kita mendapatkan angka randomnya adalah 2, dengan jumlah n-nya itu adalah 32, dan di dalam running time pertama, angka 2 ditemukan pada indeks 2 dengan waktu adalah 0,0047 milidetik. Yang kedua, angka 20 ditemukan pada indeks 24 dengan angka randomnya 20 dengan running time 0,0058 milidetik. Dan yang ketiga, angka randomnya adalah 19 dan angka 19 tidak ditemukan dengan running time adalah 0,0049 detik. Untuk 1024 running time yang pertama dengan angka randomnya 15 dan angka 15 tidak ditemukan dengan running time 0,0064. Running kedua, angka randomnya adalah 1, angka 1 ditemukan pada indeks 2 dengan menghasilkan running time 0,006. Dan yang ketiga, angka randomnya adalah 18 dan angka 18 tidak ditemukan pada array, maka menghasilkan running time 0,0063. Yang terakhir di N sama dengan 32.768. Yang pertama, running pertama angka randomnya adalah 2. Angka 2 tidak ditemukan pada indeks 0, pada indeks. Angka 2 ditemukan pada indeks 0 dengan menghasilkan running time 0,016. Yang kedua, angka randomnya adalah 13. Angka 13 ditemukan pada indeks 18 dengan menghasilkan running time 0,0134. Dan yang terakhir, angka randomnya adalah 13. Angka 13 tidak ditemukan menghasilkan running time 0,0141. Jadi, kesimpulan perbandingan dari sequential search dan binary search bahwa sequential search itu adalah logika yang mencari sebuah data dengan linear atau hanya mencari satu-satu dan lurus. Berbeda dengan binary search, bahwa binary search akan mencari angka tengahnya terlebih dahulu dan membandingkan angka tersebut dengan angka yang dicari, lalu mengulangi prosesnya tadi. Jadi sebenarnya sequential ini efektif jika digunakan untuk data yang berskala kecil. Namun jika digunakan pada data yang berskala lebih besar, maka running time dari sequential search tersebut juga akan semakin lama. Dan jika kita untuk binary search akan lebih cepat dan efisien untuk mencari sebuah data di dalam skala yang besar. Karena binary search sendiri hampir memotong setengah dari dalam array itu dengan membandingkan angka tengah dan mencari angka tengah itu lebih besar atau lebih kecil daripada angka yang kita cari. Jadi kesimpulannya bahwa sequential search efisien di data yang berskala kecil, dan untuk jika ingin menggunakan dengan mencari data di skala besar, kita bisa menggunakan binary search. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ul, Jadi ya matiin di Ul, situ rekorder. stop recording ke ya? Iya.